wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa dibikin supaya bisa di-share, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membaca ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada surat An-Nisa ayat 40. Jadi sekarang surat An-Nisa ayat 40. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Di sini Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimu, Allah tidak akan mendolimi kalian, mithqala dzarratin, walaupun hanya sekecil debu. Jadi Allah tidak akan mendolimi kita walaupun hanya sekecil debu. Wa in taku hasanatan, seandainya ada sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil debu, ya, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah pasti akan melipat gandakan dan memberikan pahalanya yang besar, ya. Jadi Allah akan memberikan pahala yang besar. Artinya apa? Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari apa yang kita kerjakan. Jangankan kita melakukan kebaikan, kita baru berniat saja untuk melakukan kebaikan, Allah sudah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Baru niat aja. Kalau kata Pak Indra itu baru bab niat aja gitu ya. Udah dapat pahala gitu. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, man hamma bi hasanatin, ya, man hamma bi hasanatin, siapa yang punya niat untuk melakukan sebuah kebaikan, man hamma bi hasanatin, falam ya'malha, kemudian dia belum melakukannya, falam ya'malha. Jadi dia belum melakukannya. Baru bab niat, baru pingin melakukan. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, siapa yang punya niat untuk melakukan kebaikan terus belum melaksanakan atau tidak mampu melaksanakan, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Itu baru niat. Misalnya Bapak begini, nanti malam saya mau ngaji atau nanti subuh saya mau ngaji ternyata sakit misalnya, atau ternyata nggak mampu melaksanakan, atau ada acara yang lain dan sebagainya, ada hal yang mendesak. Niat saja sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Ya. Wa man hamma biha, kata Nabi,
barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia benar-benar melakukannya, kataballahu indahu asyru hasanat, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Jadi Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Bi asyri amsalihha, Allah mencatat 10 kebaikan, wa yudha'ifuha ma yasha, kemudian Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau baru bab niat saja, Allah sudah mencatatnya 1 kebaikan sempurna. Kalau dilaksanakan, Allah akan catat 10 kebaikan. Bahkan Allah lipat gandakan lebih dari itu. Nah, kemudian Allah menyatakan dalam surat Al-An-Nisa ayat 41-nya, ya, di ayat 41-nya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, ya. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, ini kemudian Allah kasih pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena jawabannya sudah bisa diketahui. Ini kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Allah menyatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti pada hari kiamat jika setiap umat ini kami hadirkan asyahid, saksi buat mereka. Jadi para nabi itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi buat umatnya. Nanti Nabi Musa akan dihadirkan. Musa, saksikan ini umatmu semua. Benar nggak ini umatmu? Maka Nabi Musa akan mengatakan, iya benar ini umatku. Nanti nabi-nabi yang lain dihadirkan. Ini mereka mengaku umatmu. Wahai Isa, benar nggak ini umatmu? Iya ini benar umatku. Yang pedih itu kalau kita mengaku saya ini umat Muhammad, terus dihadirkan oleh Allah Rasulullah. Muhammad ini benar nggak umatmu? Bukan ya Allah. Apa nggak pedih itu ya? Kita ngaku umat Muhammad kemudian tidak diakui. Maka ayat ini menyatakan begitu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau seandainya nanti pada hari kiamat kami hadirkan setiap umat itu bisyahid, saksi buat mereka, yakni para nabinya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad saksi buat mereka. Jadi bisa dihadirkan untuk saksi buat mereka. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad akan ditanya, benar gak ini umatmu? Maka Rasulullah akan menyatakan, iya ini benar umatku. Mereka adalah ciri-cirinya adalah umatku. Yang pedih kalau seandainya Muhammad ini mengaku umatmu, bagaimana? Umatmu bukan? Bukan ya Allah. Itu yang pedih. Ya, maka di WhatsApp itu beredar, nggak tahu dia pendeta atau apa atau bukan. Kata dia Muhammad itu nggak selamat, gitu. Makanya dia butuh sholawat, kita yang doain, gitu ya. Terus nggak ada ayatnya bahwa Muhammad itu menyelamatkan, bahwa Muhammad itu selamat dan sebagainya. Memang tidak ada, ya, tidak ada. Bahwa syafaat dan pertolongan itu hak prerogatif Allah, ya, hak prerogatif Allah. Memang Allah yang berikan keselamatan, Allah yang berikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya. Tapi Allah itu memberikan hak syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, sesungguhnya orang yang banyak bersolawat kepadaku, maka aku akan diberikan hak untuk berikan syafaat kepada mereka. Hadisnya ada. Kalau ayatnya memang nggak ada. Boyo dibolak-balik Al-Quran juga nggak ada. Tapi kan dari hadis. Dari hadis. Dan yang berikan syafaat itu bukan cuma Rasulullah. Puasa kita juga bisa memberikan syafaat. Al-Quran yang kita baca juga bisa memberikan syafaat. Dengan izin siapa? Ya tentunya dengan izin
Allah. Kita tidak menentukan ini bisa memberikan syafaat, ini bisa memberikan pertolongan. Kita tidak menentukan itu kecuali itu disebutkan oleh Al-Quran atau oleh hadis. Jadi memang tidak tahu kita kondisi saat ini dibikin panas saja kita nih Pak ya. Dibikin gerah aja, dibikin kesel ya. Tapi ya tentunya umat Islam ini agak bersabar gitu ya. Nah, ini. Jadi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti pada hari kiamat kami jadikan setiap umat itu saksi buat mereka, yakni para nabinya menjadi saksi. Wajibnaka ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi buat mereka. Di sini disebutkan Imam Al-Bukhari ya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, bacakanlah suatu ayat kepadaku, kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini qori'nya Nabi. Nabi itu biasa baca Al-Quran, tapi kadang Nabi senang kalau yang baca adalah Abdullah bin Mas'ud. Selain suaranya merdu, kemudian dia punya langgam enak gitu ya Pak ya. Makanya baca Quran itu kata Nabi tagannau. Perindahlah dalam baca Al-Quran. Tagannau itu kalau bahasa kita menyanyilah gitu. Maksudnya ya cengkoknya, tapi jangan cengkok Jawa juga ya. Karena cengkok Arab karena ini bahasa Arab, jadi cengkoknya cengkok Arab gitu ya, yang fasih gitu. Maka Rasulullah kadang menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi. Maka Rasulullah menyatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah satu ayat kepadaku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, mengapa saya membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maka Nabi bersabda, memang Al-Quran diturunkan kepadaku, tapi aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa hingga sampai pada ayat ini. Ya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau setiap umat nanti pada hari kiamat kami datangkan saksi buat mereka. Ya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kemudian kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi buat mereka. Maka Rasulullah menyatakan cukup. Cukup Abdullah bin Mas'ud. Cukup kata Nabi. Ternyata air mata beliau berlinang. Jadi sampai di ayat itu Rasul berlinang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Al-A'mash. Ya, jadi Rasulullah itu nangis karena khawatir. Takutnya Nabi itu ditanya, Muhammad ini benar gak umatmu? Terus Nabi bilang bukan. Itu yang Nabi itu takutnya begitu. Ya kalau bukan masa ya Nabi mau pura-pura asal bapak senang gitu ya. Gak bisa. Ya kalau memang bukan umatnya Nabi akan bilang bukan. Ya, apalagi kalau sampai menghina Nabi sampai cucu-cucunya misalnya, sampai zuriyahnya. Terus nanti di hari kiamat minta disebut umat Muhammad. Nah ini, ya, Nabi akan bilang bukan, ciri-cirinya bukan begini. Dia memusuhi keluargaku kok, dia memusuhi ahlul baitku kok, dia memusuhi keturunanku, dia memusuhi risalah yang aku bawa. Kemudian minta disebut sebagai umat Muhammad. Ya. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, saya menjadi saksi atas mereka. Ya, bahwa Rasulullah bersabda, saya menjadi saksi atas mereka sepanjang saya ada di tengah-tengah mereka. Jika engkau telah memanggilku ya Allah, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi Nabi berkaitan dengan ayat ini Nabi memberikan komentar. Nabi menyatakan, ya Allah, saya akan menjadi saksi selama saya ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya selama Nabi hidup bersama para sahabat, ya Nabi akan jadi saksi bahwa sahabatku ini adalah memang sahabatku, umatku. Tapi sepeninggalku, ya,
maka aku serahkan mereka kepadamu ya Allah. Maksudnya sepeninggal Nabi ya sudah diserahkan kepada Allah. Ya selama kita masih mengikuti jalan sunnah, selama kita masih mengikuti pada Al-Quran dan hadis, kemarin sudah kita sebutkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang kalian jika berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Minimal cirinya itu. Ya. Nah kemudian Allah berfirman, pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul berkeinginan andaikan mereka disamaratakan dengan tanah, ya. Mereka akan menyesal nanti. Mereka akan menyatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai sekiranya saya hanya sebongkah tanah. Aduhai sekiranya saya hanya sebutir debu, sehingga saya tidak ditanya-tanya lagi. Nah. Kemudian di sini disebutkan mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah nanti pada hari kiamat. yakni seandainya kamu mencium dan merasakan situasi yang menakutkan, kehinaan, penelanjangan, dan celaan yang menimpa mereka. Jadi Rasul itu menangis, khawatir, yaitu Nabi dihadirkan saksi ternyata mereka bukan. Ternyata ditelanjangi oleh Allah, ternyata mereka mengaku umat Muhammad, tapi jauh dari kesan umat Muhammad. Kadang orang, mohon maaf ini, ngaku muslim, tapi kelakuannya jauh dari Islam misalnya. Kemudian ngaku muslimah, pakaiannya dan kelakuannya jauh dari Islam. Contoh lah, misalnya kita ngaku, Pak saya pegawai pabrik ini, misalnya. Seragam nggak punya, ya, kartu anggota nggak punya juga, kerja juga enggak, terus ngaku-ngaku, terus minta gaji, saya minta gaji dong, ya, nggak bisa. Ya. Nah ini, kemudian firman Allah, mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah yang merupakan pemberitahuan ihwal mereka bahwa mereka akan mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukannya dan mereka tidak akan menyembunyikan satu perkara pun. Ya. Jadi pada hari kiamat itu ada beberapa yang bisa memberikan syafaat dan itu tentunya dengan izin Allah. Syafaat terbesar itu memang dari Allah. Yakni sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang langsung oleh Allah diberikan naungan nanti pada hari kiamat. Ya, di antaranya adalah pemimpin yang adil. Imamun adil itu langsung dapat naungan. Nah, pemimpin yang adil ini nanti, ya, pemimpin yang adil kepada dirinya sendiri, adil kepada orang-orang yang dipimpinnya, dan adil kepada keluarganya. Jadi kriteria adilnya itu bukan adil semau-mau dia, ya Pak ya, bukan semau-mau dia, tapi adil kepada diri sendiri, adil kepada orang yang dipimpinnya, dan adil kepada keluarga. Nah, pemimpin yang adil ini nanti dia akan minta kepada Allah, ya Allah, kalau hari ini kau berikan aku perlindungan, maka tolong orang-orang yang setia kepada aku nanti pada hari kiamat, berikan mereka naungan juga. Itu pemimpin yang adil, Pak. Gak maunya sendiri, wis enakan saya, biarlah yang umat terserahlah. Nah, itu enggak. Dia akan minta kepada Allah, ya Allah kalau kau berikan aku perlindungan, berikan pula orang-orang yang setia kepada aku perlindungan. Tapi kalau pemimpin yang dolim, kegerahan nih pada hari kiamat, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, dengan jarak matahari yang didekatkan, dengan panas yang luar biasa, maka pemimpin yang dolim ini merasa kegerahan, panas. Dia akan minta, ya Allah tolong orang-orang yang dukung saya, bikin panas juga. Tuh, dia minta itu kepada Allah. Ya, minta. Ini pemimpin yang adil, maka dia akan mendapatkan naungan. Imamun adil. Yang kedua, yang langsung dapat naungan dari Allah pada hari kiamat nanti, syafaat. Wasyabun nasyafi ibadatillah. Remaja yang giat ibadah
kepada Allah. Ini pagi ini mana remajanya nih ya. Anggap aja bapak-bapak remaja lah. Ustaz Mahmud remaja lah ya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Remaja yang giat beribadah kepada Allah. Ini luar biasa, Pak. Kenapa? Remaja itu masa-masa di mana kita asik dengan permainan, Pak ya. Asik dengan permainan, asik dengan ini. Ya kalau udah tua tobat memang waktunya, ya. Tapi remaja giat beribadah itu luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan, saya senang ada orang tua yang bertobat. Tapi saya lebih senang lagi kata Allah ada remaja yang bertobat. Ya. Cuman remaja hari ini Masya Allah ya, game melulu Pak. Ya. Gadget kita ini telah membuat remaja kita, anak-anak kita ini udah kehilangan jati diri. Ya. Yang dipegang HP aja, bahkan kadang silaturahim sama keluarga aja masing-masing itu. Ya, kalau enggak main game dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita kalau kumpul keluarga kadang anak-anak taruh HP-nya gitu ya. Taruh HP-nya. Kenapa? Ya itulah. Remaja yang giat beribadah dapat naungan langsung dari Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nanti dapat naungan nih langsung dari Allah. Orang yang hatinya cinta kepada masjid. Nah ini kalau bapak-bapak dulu waktu remaja, bapak-bapak sama ibu-ibu dulu waktu remajanya masih usia 17 tahun gitu ya, 15 tahun, dulu rajin ibadah, rajin kegiatan di masjid, dapat tuh naungan. Walaupun sekarang udah jadi kakek-kakek gitu ya, dapat dulu ya, yang penting dulu. Tapi kadang jamaah-jamaah kita ini baru, Ustadz saya dulu baru sadarnya udah 50 tahun. Ya rapopo lah wis. Yang penting tuanya masuk masjid ya. Jangan nanti dari muda sampai mati gak pernah masuk masjid. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga ini orang yang hatinya cinta sama masjid. Ciri-ciri orang cinta sama masjid, 5 waktu dia akan berusaha untuk sholat di masjid. Khususnya para laki-laki. Kalau ibu-ibu mau sholat di masjid silakan. Di rumah lebih utama gitu. Tapi kalau sholat di masjid, ibu-ibu atau wanita dapat keutamaan berjamaahnya. Kalau di rumah dapat keutamaannya memakmurkan rumahnya. Ya. Makanya pernah istrinya Umar bin Khattab itu pernah mau ke masjid, digini nama Umar, kamu sholat di rumah aja. Kata istrinya, bukankah Rasulullah menyatakan bahwa la tamna'u ima Allah, jangan kau larang wanita-wanita untuk datang ke masjid. Kenapa kau melarangnya? Ya udah kalau gitu kata Umar, untuk subuh sama isya kamu sholat di rumah aja. Karena dulu kan gelap Pak ya, nggak ada. Kata istrinya, kenapa kau ngelarang lagi gitu ya? Bukankah aku ingin mendapatkan tausiah darimu dan sebagainya? Ya udah berarti hadirlah ke masjid. Ya. Akhirnya dia datang ke masjid tiap ini. Jadi wanita ya boleh ke masjid, tapi di rumah juga boleh gitu ya. Tapi untuk laki-laki usahakan di masjid. Coba kalau tiap kita ini bawa anak masing-masing, ya bawa anak masing-masing ke masjid. Saya dulu ingat, saya dulu bapak terus saya sama adik itu selalu dibawa ke masjid. Minimal satu rumah 3 orang. Kalau tiap rumah 3 orang penuh insya Allah masjid. Cuman memang kendala kita begitu. Kadang anak kita ini ketika udah dewasa, udah pikirannya beda. Ya Pak ya, udah pikirannya beda. Beda dengan, tapi ya harus dibiasakan. Nah nih, yang ketiga yang mendapatkan syafaat langsung dari Allah adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya cinta kepada masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang mendapatkan syafaat langsung, pertolongan langsung dari Allah adalah orang-orang yang nanti
ya, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah. Ya mudah-mudahan kita hadir di majelis taklim ini, pertemanan kita, persahabatan kita hadir di sini karena Allah. Karena orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kalau di masjid ini bertemannya nggak ada karena politik, Pak ya, nggak ada karena bisnis duniawi, nggak. Semua insya Allah karena Allah. Kemudian yang kelima yang dapatkan naungan langsung dari Allah nanti pada hari kiamat, syafaat langsung, adalah warajulun da'athum ra'atin zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita, punya kedudukan dan kekayaan, tapi dia berkata, saya takut kepada Allah. Tapi kalau ini agak berat, kita jangan minta diuji beginian ya. Apalagi yang ngegoda Luna Maya lagi ya. Berat ya. Jangan. Kita ya Allah hindarkan saya dari ujian-ujian seperti ini. Yang berhasil itu Nabi Yusuf ya Pak ya. Nabi Yusuf sampai ditarik Mas Zulaikha itu sampai baju punggungnya robek. Begitu keluar dari pintu, pengawalnya pada lihat. Maka kemudian Zulaikha bikin alibi gitu ya. Wanita itu kalau udah ketahuan, dia mau bikin penyelamatan diri. Apa kata Zulaikha? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya dia mau berbuat jahat kepada ratu kalian? Nah, tapi orang yang bijaksana bilang, tunggu dulu, jangan main salahin Yusuf ya. Jangan main salahin Yusuf. Kalau baju Yusuf sobek di depan, berarti yang salah Yusuf, yang benar ibu ratunya. Tapi kalau yang sobek punggungnya Yusuf, berarti ditarik itu Yusuf ya. Berarti yang bohong ibu ratu, yang benar Yusuf. Matur nuwun. Ternyata yang sobek punggungnya. Akhirnya apa ditetapkan? Yang salah ratu. Tapi ratu tetap ngeyel, nggak bisa, pokoknya Yusuf bagaimana cara pun Yusuf yang salah. Ya. Udah dibuat bagaimana Yusuf yang salah. Ya udah Yusuf dipenjara. Dipenjara itu Nabi Yusuf 2 tahun. Ya. Nah, itulah wanita, udah ketahuan masih ngeyel gitu. Tapi kalau ibu-ibu di sini mau baik-baik ya, insyaallah ya. Udah ketahuan ngeyel gitu. Pokoknya gimana dia seperti menang. Kenapa? Karena wanita Mesir udah kadang ngomongin. Masa ibu angkat suka sama anak angkatnya? Marah itu Zulaikha. Lu ngegosipin gue ya di grup WA ya, gitu ya. Akhirnya dikumpulin tuh wanita di Mesir yang cakep-cakep tuh, ibu-ibu sosialita itu ya. Kumpulin semua. Kalian bilang saya senang sama Yusuf. Saya perlihatkan Yusuf sama kalian ya. Dikasih apel satu-satu, kupas apelnya sama pisau. Ya, dikupas, begitu lagi ngupas, Yusuf suruh keluar. Keluar Sub ya. Keluar Nabi Yusuf, jeng 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 gitu ya. Langsung dipotong itu tangannya, nggak terasa itu ibu-ibu tuh. Hasya lillah kata dia. Masya Allah, ini mah bukan orang, ini malaikat kata dia. Kata Zulaikha, kalian lihat tuh berdarah tangan kalian. Berdarah semua. Gara-gara lihat Yusuf yang dikupas tangannya. Kata Zulaikha, gimana? Lu lihat Yusuf baru semenit. Mana tahan gitu ya. Saya tiap hari lihat Yusuf. Masih kalian nyalain saya. Begituin sama Zulaikha. Terus apa kata wanita? Iya berarti yang salah Yusuf. Yang salah Yusuf terlalu ganteng. Begitu Pak. Yang salah Yusuf terlalu ganteng. Ya. Nggak salah itu Zulaikha kata dia. Akhirnya apa? Di penjara itu Yusuf Pak. Penjara lagi. Subhanallah, itulah wanita ya. Menyalahkan Yusuf padahal udah jelas yang salah Zulaikha. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya Yusuf di penjara lagi. Ya memang serba salah kita Pak ya. Punya wajah jelek dicela. Punya ganteng di penjara. Di Saudi itu pernah loh Pak. Ada laki-laki karena tampannya. Jadi fitnah itu jadi bahan omongan para wanita gitu. Di penjara Pak. Itu laki-laki di penjara. Terus di Kuwait apa di mana lagi. Kayak saya baca di YouTube itu ya. Ditayangkan. Saking gantengnya itu orang. Ya. Jadi di penjara. Serba salah. Ganteng di penjara. Jelek dicela gitu ya.
Mending biasa-biasa lah kayak kita gitu ya, berkeliaran bebas gitu ya. Nah kemudian ayat berikutnya, kemudian tadi yang kelima tadi ya, orang yang dirayu oleh wanita atau oleh pria tapi dia berani berkata ini akhafullah. Kemudian yang mendapatkan syafaat berikutnya, orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Ya. Walaupun sedekah itu ditampakkan boleh. Dan yang ketujuh adalah orang yang menangis sendirian, berzikir, menangis karena Allah. Ya, menangis karena Allah. Jadi orang yang menangis karena Allah, maka dia mendapatkan syafaat. Tapi kemudian ada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. yakni orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi nanti akan menggiring umatnya untuk minum di telaga beliau. Kata Nabi, inna likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga. Dan aku ingin umatku lah yang terbanyak minum di telagaku. Jadi Nabi itu senang kalau umatnya banyak minum dari telaganya. Karena tiap Nabi nanti punya telaga. Dan telaga Nabi itu danau lah kayak bahasa kita Pak ya, danau. Setu kalau bahasa kita mungkin ya. Nah, dan Nabi itu senang kalau ternyata yang minum dari telaganya adalah yang terbanyak dari umatnya. Dan telaga Nabi dinamakan telaga Kausar. Ya. Kemudian berikutnya Allah menyatakan yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asaur rasul law tusawwa bihimul ard wala yaktumunallaha hadisa. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul, mereka berkeinginan andaikan mereka disamaratakan dengan tanah. Mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah. Jadi mereka menyesal nanti. Mereka pada hari kiamat itu menyesal ketika nggak dapat syafaat dan sebagainya, nggak dapat pertolongan dan sebagainya. Dan ketika mereka sudah tahu bahwa mereka akan menuju ke neraka, maka mereka menyatakan, ya, lau tusawwa bihimul ard, seandainya kami dulu diratakan dengan tanah. Ya. Dalam ayat yang lain dinyatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kiranya seandainya kematian itu menyelesaikan semua perkara. Jadi nanti orang-orang akan menyesal, menyatakan seandainya mati kemudian selesai sudah. Seandainya mati kemudian tidak ada kehidupan kembali. Tapi kan nggak bisa bahwa yang akan dihidupkan kembali jin dan manusia. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah jin dan manusia. Maka nanti kita akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai ya Allah, seandainya kami hanya seonggok tanah, sebongkah tanah, sebutir debu. Maka mereka akan menyesal itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair. Dia berkata, seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Lalu ia berkata, saya mendengar Allah berfirman sebagaimana pemberitahuan ikhwal, kondisi orang-orang yang musyrik pada hari kiamat. Bahwa mereka menyatakan, dan Allah adalah Tuhan kami. Kami sekali-kali bukan orang musyrik. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Ya, di sini disebutkan, wala yaktumunallaha hadisa. Ya, mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah. Ya, hadisan, ya. Dalam bahasa Arab itu hadis itu kalimat mustarak. Kalimat mustarak itu kalimat yang mempunyai arti lebih dari satu. Tergantung kata setelah atau sebelumnya. Konteksnya ya Pak ya. Hadis itu bisa berarti perkataan atau kabar.
Tapi hadis itu juga bisa berarti kejadian. Tergantung kalimatnya. Ya, saya selalu berikan contoh, kalau di Indonesia itu ada kalimat bisa. Saya bisa membaca. Atau saya bisa naik sepeda. Saya terkena bisa ular. Itu maknanya udah beda. Sama-sama kata bisa. Kata-kata buku. Saya memegang buku. Saya mengerat buku tebu, ya. Jadi itu sudah berbeda. Saya membaca buku ya buku, tapi saya mengerat buku tebu, itunya loh. Tebu itu suka ada apanya tuh Pak? Nah, itu ya pembatasnya itu ya. Nah, itu disebut buku juga dalam bahasa Indonesia. Maka nanti orang-orang musyrik itu akan mengatakan kami adalah orang yang beriman, kami bukan orang musyrik, ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, adapun firman Allah, dan Allah adalah Tuhan kami sekali-kali bukanlah orang musyrik. Itu diucapkan oleh orang musyrikin tatkala mereka melihat bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang muslim. Ya, kecuali orang yang muslim. Jadi ketika mereka sadar, wah, kalau yang masuk orang-orang Islam nih, maka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, kami ini bukan orang musyrik. Ya, membela diri. Tapi ternyata ketika oleh Allah ditanyakan, Muhammad, benar ini umatmu. Maka Rasulullah menyatakan, bukan ya Allah. Mereka adalah orang-orang musyrik. Hati-hati nih Pak. Islam tapi musyrik. Bahaya. Ya. Islam tapi kedukun. Islam tapi mintanya ke kuburan. Islam tapi yang aneh-aneh itu ya. Makanya itu yang harus dijaga. Ya. Itu yang harus dijaga. Bahaya soalnya. Orang musyrik itu pasti akan disiksa oleh Allah kalau tidak bertobat. Ya. Sahabat Nabi rata-rata musyrik sebelumnya. Karena mereka menyembah berhala kayak Umar, Abu Bakar, Utsman pada awalnya dulu. Tapi kan kemudian mereka bertobat. Masuk Islam terhapus sudah. Dan kemudian mereka meninggalkan kemusyrikan. Kita yang sudah Islam ini jaga jangan sampai melakukan kemusyrikan. Kalau di kampung saya ini kadang ada bayi ini dikasih gunting, dikasih peniti ada bawangnya dan sebagainya. Kalau kita tanya, kenapa? Biar nggak digodain sing bau rekso, ya. Biar nggak digodain danyang-danyang gitu ya. Bahasanya begitu. Itu yang kadang ya gimana ya, itu yang harus dihindari. Takutnya ya. Nah, maka orang-orang musyrik dan orang-orang yang kafir itu akan mengatakan kami tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Lalu mereka berkata, mari kita ingkari. Mereka mengatakan dan Allah adalah Tuhan kami. Jadi mereka menyatakan kami bukan musyrik ya Allah. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Dan mereka berkata lagi, kami sekali-kali bukanlah orang yang musyrik, maka Allah mengunci mulut mereka. Jadi karena mereka berisik, kami bukan orang musyrik, Engkau Tuhan kami ya Allah. Semuanya ngomong begitu, maka dikunci oleh Allah. Ya. Kalau Allah tinggal bilang, udah kekunci semua itu ya, maka yang berbicara nanti tangan dan kaki kita. Tangan akan berbicara, ya Allah kami melakukan kemusyrikan. Ya Allah, kaki akan berkata kami melangkah pada kemusyrikan. Ya. Allah mengunci mulut mereka, lalu berbicaralah tangan dan kaki mereka, serta mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, orang-orang yang kafir dan durhaka, mereka menginginkan andaikan mereka disamaratakan dengan tanah, mereka tidak dapat menyembunyikan satu kejadian pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti pada hari kiamat. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-43 membicarakan tentang khamar. Ya Pak ya, membicarakan tentang khamar. Jadi selesai sudah pembicaraan tentang kemusyrikan, maka Allah membicarakan tentang khamar. Ayat yang 43.
Ini tampilannya kok jadi kecil ya. Ntar kita coba gimana supaya bisa besar. Nggak kebaca Pak ya? Iya. Ntar di zoom kali ya. Sebentar. Belum tahu kita, sebentar. Ini kayaknya agak gedean diginiin. Oh enggak juga. Nah, ayat yang 43 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, yakni minum khamar, minum minuman keras, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian baca, ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, ya. Dan janganlah kalian memasuki masjid sedangkan kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sebelum engkau mandi besar. Jadi orang yang junub nggak boleh masuk masjid kecuali sekedar melintas. Orang yang junub, orang yang datang bulan, nggak boleh masuk masjid kemudian duduk dengan tujuan ibadah. Kecuali sekedar melintas. Melintas itu maksudnya begini. Ini orang datang haid nih. Atau kita junub nih, belum mandi wajib. Kayaknya sejadah saya ketinggalan tuh. Ya dia masuk ke masjid sekedar ngambil sejadah, maka itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh gitu ya. Loh, lebih panjang lagi, bahaya nih ya. Ustadz lupa ini gitu ya, bahaya ya. Ini. Tapi saya pernah ada kawan Pak ya, dia dari pesantren Hidayatullah. Jadi pesantren Hidayatullah itu dia pesantrennya besar, pusatnya di Kalimantan sana di Gunung. Ustadznya tiap hari wajib sholat tahajud. Wajib sholat tahajud. Saya pernah ngajar dulu di Probolinggo. Wajib sholat tahajud. Nah, kalau sudah kita udah siap berdakwah, itu kita dikirim kemana-mana Pak. Ke pelosok-pelosok atau kemana. Nah, ada kawan ini pernah dikirim ke pedalaman Kalimantan. Di Kalimantan kan masih magicnya kuat Pak ya. Apalagi Dayak dan sebagainya ya. Orang-orang Dayak kan magicnya kuat. Ada kawan kita ini lagi khutbah Jumat. Di Monselomun tuh Pak. Di Monselomun itu apa ya? Didoa-doain kali ya sama ininya. Junub lagi khutbah Jumat katanya. Lagi khutbah Jumat junub katanya. Gimana urusannya nih katanya dia. Iya diguna-guna gitu. Lagi khutbah Jumat bisa junub. Ya udah akhirnya nggak bisa sholat dia ya. Dia selesaiin khutbahnya, dia ke kamar mandi wajib. Bisa begitu loh Pak. Makanya perlunya penjagaan di diri. Ya. Kenapa orang junub nggak boleh masuk ke masjid kecuali sekedar melintas, sama dengan wanita haid. Ya. Pernah juga kawan kita ini wudhu di sungai ini, wudhu benar-benar wudhu. Selesai wudhu kayak ada yang dorong Pak, kecebur ke sungai Pak. Itu jadi dakwah di pedalaman itu resikonya besar. Ya, disantet lah bahasa kita itu ininya ya. Maka perlunya penjagaan. Makanya Nabi menyatakan kita suruh baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca kemudian kita usapkan pada bagian tubuh yang bisa dijangkau. Kenapa? Itu bagian dari penjagaan kita. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia orang junub nggak boleh masuk masjid kecuali hanya melintas. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an
fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah ini. Kemudian jika kalian sakit atau kalian dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian berhadas kecil, yakni kentut ya atau pipis, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, makna menyentuh ini ya, atau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Jadi ini tentang tayamum, Pak ya. Setelah berbicara tentang khamar, kemudian Allah bicara tentang tayamum. Yang jadi perdebatan ya, yang jadi perdebatan itu adalah kata-kata aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa makna aula mastumun nisa? Dalam tafsir ini juga disebutkan la mastumun nisa itu artinya kalian saling menyentuh wanita. Kalian menyentuh wanita, menyentuh kalian. Maka maknanya bersetubuh, al-jima. Ketika Ibnu Abbas ditanya apa makna lamastumun nisa, ya, maka Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud oleh Nabi adalah al-jima, bersetubuh. Jadi yang membatalkan wudu bukan menyentuh wanita begini, bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh dalam artian bersetubuh, ya. Ini makna yang diambil oleh Ibnu Abbas dan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad ketika ditanya apa makna lamastumun nisa yang membatalkan wudu itu, menyentuh wanita. Bukan menyentuh begini aja, tapi menyentuh dalam artian berjima, bersetubuh. Tapi Imam Syafi'i pendapatnya beda. Ketika Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, apa makna menyentuh? Ya menyentuh biasa, kata Imam Syafi'i. Jadi menyentuh wanita termasuk istri membatalkan wudu. Iya, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kemudian ditanya itu oleh Imam Ahmad. Karena kan guru dan murid ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kenapa Imam mengambil pendapat menyentuh biasa? Aku di Mesir, kata Imam Syafi'i. Aku berada di Mesir, kalian di Irak semua. Imam Abu Hanifah di Irak, kemudian Imam Ahmad di jadi Imam Abu Hanifah itu di Kufah, kemudian Imam Ahmad itu di Basrah. Imam Syafi'i dulu sempat di Baghdad, kemudian ke Mesir. Aku itu di Mesir, kata dia. Orang Mesir ini nggak bisa kalau disebut berjima gitu, mereka akan mudah aja nyentuh wanita. Jadi karakternya itu suka nyolek-nyolek wanita gitu Pak ya. Maka kata Imam Syafi'i, enggak, menyentuh wanita, menyentuh biasa aja batal wudunya. Aku mengambil pendapat ini supaya murid-muridku berhati-hati. Karena orang Mesir ini beda sama orang Madinah, kata dia ya. Nah, iya, maka kemudian dia menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan, aku mengambil pendapat menyentuh biasa supaya mereka ikhtiyati, supaya mereka berhati-hati. Nah kebetulan kita ini, negara kita mengambil mazhabnya Imam Syafi'i. Dan air juga banyak ya. Sehingga inilah pendapat yang diambil, menyentuh biasa. Ya. Walaupun makna sebenarnya adalah yang dimaksud oleh Nabi adalah jima. Makanya Muhammadiyah mengambil pendapat yang jima. Yang NU tetap mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian yang Al-Irsyad Persis mengambil yang al-jima. Intinya jangan mudah nyolek wanita. Ya. Yang bahaya itu nyentuh terus ser-seran ya. Nah, itu. Jadi batal wudunya. Jadi ini nanti insya Allah kita kaji lebih mendalam surat yang ayat 43 ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.